untuk memutus rantai penderitaan sejak zaman penjajahan. Putusan Mahkamah Rakyat luar biasa. Pendahuluan. 1. Latar belakang mengapa Mahkamah Rakyat luar biasa. Tindakan pembangkangan konstitusi oleh rezim Jokowi secara sistematis terus terjadi di tengah situasi state capture. Tindakan demikian telah mengakibatkan pelanggaran hak-hak konstitusional warga. Rakyat kehilangan kendali atas negara, pertanggungjawaban menjadi kabur. Standar-standar perlindungan lingkungan, sosial, dan integritas manusia yang diturunkan telah menimbulkan ketimpangan yang melebar, memperluas, dan memperdalam kerentanan. Mahkamah Rakyat luar biasa ini digelar karena secara empiris rezim Jokowi telah membiarkan dan bahkan dengan secara sengaja menyebabkan terbajaknya lembaga-lembaga negara oleh kepentingan sempit akan kekuasaan serta profit jangka pendek dan akumulasi kekayaan para oligark atau state capture. Terbajaknya lembaga-lembaga negara tersebut pada akhirnya menghasilkan berbagai kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung telah melanggar hak-hak konstitusional rakyat sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Republik Indonesia. Tidak hanya itu, pengambilan kebijakan dilakukan secara ugal-ugalan di ruang-ruang tertutup tanpa partisipasi warga negara. Protes tidak didengar, bahkan direspon dengan represi dan kriminalisasi. Dari seluruh Indonesia menyatakan sikap. Negara ini tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau pelanggengan kekuasaan keluarga. Sesuai mukadimah Undang-Undang Dasar 45, negara Indonesia berdiri agar setiap rakyatnya hidup merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan pemerintah negara dibentuk demi mencapai tujuan itu. Berdasarkan prinsip ini, kepada segenap pemangku jabatan negara dan aparat pemerintah kami serukan. Pertama, ingatlah kembali sumpah jabatan Anda untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, serta memenuhi kewajiban Anda seadil-adilnya. Kami meminta Anda berkompas pada hati nurani dan berpegang secara konsekuen pada Pancasila, dasar filsafat dan fundament moral kita semua. Kedua, kembalikan keluhuran eksistensi Indonesia dengan menghormati nilai-nilai politik yang diwariskan Bapak pendiri bangsa kita, bukan malah merusaknya lewat berbagai pelanggaran konstitusional dan akal-akalan undang-undang yang menabrak etika berbangsa dan bernegara. Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan. Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, ini UGM sudah ditekuk-tekuk lah ibaratnya oleh Jokowi ya, udah dibelok-belokkan sedemikian rupa untuk menuruti hasratnya agar kebohongannya terus berlanjut. Demikian juga Polri atau kepolisian di Indonesia juga sudah benar-benar mengikuti apa mau Jokowi ya. Bahkan ini viral lagi ini di media sosial bagaimana Kapolrinya sampai salim begitu ya, cium tangan kepada Pak Jokowi, menunjukkan betapa bahwa sebenarnya kita ini tidak punya kepolisian sebenarnya, nggak punya Polri, karena Polri itu punya Jokowi ya. Orang Indonesia sebenarnya tidak punya polisi, karena yang punya polisi adalah Pak Jokowi. Semuanya hanya untuk menuruti kemauan atau kepentingan penguasa, sehingga ini yang menyebabkan publik tetap tidak percaya meskipun Bareskrim sudah mengeluarkan rilisnya hasil uji forensik dari Puslap 4 Polri. Namun apa daya, publik tetap tidak percaya ya. Jadi ini UGM sudah dikeluarkan, Polri juga sudah dikeluarkan amunisinya begitu ya. Tapi tidak berhasil untuk menutupi kebohongan besar ini. Apalagi Polri ya, publik sudah terlanjur tidak percaya karena kasus-kasus sebelumnya juga dipenuhi oleh rekayasa dan kebohongan. Contohnya kebohongan-kebohongan yang konyol begitu ya, sering disaksikan ya, dipertontonkan begitu saja oleh pihak kepolisian. Contohnya kasus Sambo ya,
kita tahu bagaimana itu CCTV dihilangkan, kemudian skenarionya jadi seperti tidak masuk akal begitu ya, ada ajudan mau memperkosa bosnya gitu ya, dan lain sebagainya, sampai menjadi tontonan publik sekian lama, berbulan-bulan ya, akhirnya sedikit demi sedikit. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, pada kesempatan kali ini cukup luar biasa sekali dalam melihat situasi perkembangan politik yang terjadi di negara kita. Pelan-pelan kita tahu bahwasanya ada banyak masalah-masalah yang menimpa negara kita, mulai dari isu pemakzulan presiden, membongkar ijazahnya mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7, dan juga diduga ijazah wakil presiden kita palsu ya. Ada banyak pengamat yang menduga hal itu, sehingga pada kesempatan kali ini teman-teman ya, wanita ini membongkar habis, menunjukkan sebuah fakta yang terbaru, dan ini cukup memukau bagi masyarakat, yang dimana wanita ini sangat cerdas, benar-benar cerdas membongkar hal ini. Nah, tercatat di sini disampaikan bahwasanya ya benar, masa sih rakyat ini mau dikorbankan demi orang yang gak ngerti gimana menjadi pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat. Pelan-pelan pastinya setiap orang-orang yang menyembunyikan suatu kebobrokan, suatu kebusukan itu, mereka mengcoverkan dengan sebuah gimmick-gimmick yang begitu menarik ya. Gimmick yang dibangun itu bertujuan untuk mengambil simpatisan masyarakat, dan supaya tidak ada rasa menduga-duga dari masyarakat tersebut. Tercatat di sini disampaikan bahwasanya Dr. Andes Insinyur Jokowi harus ditangkap dan harus diadili karena diduga banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran rambu-rambu Undang-Undang Dasar 45 yang berazas Pancasila, maupun janjinya banyak kebohongan waktu berkuasa. Uang Mulyono dan ribuan triliun, dia sanggup membayar siapa saja dan siapapun kalau dengan uang yang super banyak akan berubah nalarnya, tetapi membela yang punya duit ya. Semoga seluruh mahasiswa Indonesia bergerak dan bergabung menghujat Jokowi untuk meminta Prabowo agar Jokowi segera diadili dan dipenjarakan. Menurut Anda, apakah Prabowo mampu menuntaskan hal ini semaksimal mungkin dan sebaik mungkin dengan tindakan-tindakan dan gaya-gaya politik Prabowo yang diam-diam tapi mematikan? Pastinya beliau mempunyai tujuan tertentu dan ada skala prioritas dalam visi misi Prabowo, sehingga beliau kerap kali mengabaikan isu-isu seperti ini. Kalau kredibilitas negara diminta internasional mau baik, sudah seharusnya ketegasan dan kepastian hukum ditegakkan. Yuk, semangat untuk membela kebenaran. Maju terus Bang Suryo dan kawan-kawan. Kasusnya para mahasiswa seluruh Indonesia, mari kita tegakkan kebenaran, jangan diam saja. Ini negara punya rakyat Indonesia, gempur terus Gusti bersama orang benar. Oke. Disampaikan, hukum siapapun yang bikin rakyat menderita, negara acak, amburadul, demokrasi dirusak, hutang 8.000 triliun, siapa yang mau bayar? Sangat-sangat sadis sekali. Dengan hutang segitu, inilah tindakan-tindakan Jokowi di masa kepemimpinannya yang begitu ambisi sekali, ingin memberikan momen-momen supaya dikenang ini di masa Jokowi. Ternyata itu pembangunan-pembangunan yang hutang negara begitu banyak, malah Jokowi berani ya membuat program yang mengeluarkan uang APBN negara kita. Nah, di sini Prabowo pasti menanggung semuanya ini. Nah, betul sekali, rakyat sudah tidak percaya lagi sama kepolisian karena kepolisian punya Jokowi, bukan punya negara.
Karena polisi patuh apa yang diinginkan Jokowi, tapi sudah tidak peduli sama sombongnya kepolisian, selalu mengayomi rakyat dimanapun berada. Yang bikin gaduh, yang bikin sengsara rakyat dan rusak negara, rusak kekayaan negara, siapa? Kalau bukan Jokowi, presiden pertama sampai presiden ke-8, cuman saja satu presiden banyak masalah, banyak kegaduhan, banyak kebohongan, dan banyak kerusakan negara, kekayaan habis dikeruk, dikuras, dijual ke negara asing untuk kepentingan sendiri dan keluarga sendiri. Jokowi mengendalikan kejaksaan, baik itu kepolisian, KPK, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung. Juga di bawah kendali Jokowi yang sudah bekas presiden masih selalu cawe-cawe, serasa Jokowi masih presidennya. Selama Jokowi dan keluarga belum diadili, Indonesia tidak akan tenang. Selamanya gaduh terus dan seperti dinikmati dengan membiarkan kasus Israel Jokowi menjadi isu yang ditutupkan. Jokowi sendiri, rakyat diadu domba seperti dibiarkan, ujung-ujungnya rakyat lagi yang jadi sasaran masuk penjara, difitnah semena-mena. Semoga segera adili Jokowi dan tetap terlaksana pemakzulan Gibran itu. Dan hukum Jokowi dan keluarganya sudah bikin kerusakan di mana-mana. Di negara tercinta ini, selama Jokowi belum dihukum, negara masih tidak tenang, masih gaduh terus, dan Jokowi makin ganas mempidanakan rakyat yang belum tentu bersalah. Semoga segera adil Jokowi dan keluarganya dan pemakzulan Gibran secepatnya. Itulah yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menginginkan suatu perubahan yang baru. Raja Jawa baru muncul, jangan diganggu, akan terpenjara. Penatang kebijakan akan Raja Jawa, negara kerajaan baru. Indonesia dipenuhi sandiwara. Sekarang maka balasan penerus sandiwara akan disandiwarakan, tidak pernah dipercaya oleh manusia punya hati nurani. Ya, teman-teman, sudah saatnya Pak Presiden Prabowo membersihkan kabinet, ya. Titipan Pak Jokowi orang-orang yang disusupkan ke beberapa institusi atau lembaga yang ada di NKRI. Ayo Pak Presiden Prabowo, saatnya sekarang Bapak bersama Wong Cilik. Nah teman-teman, apa yang teman-teman tahu, yang teman-teman dengar, cantumkan dan catat di sini sehingga kita dapat saling mendukung, saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, salam inspirasi.